tentang paradigma keperawatan. Ya. Paradigma keperawatan yang akan kita pelajari sebagai seorang perawat, kita harus tahu dan berparadigma yang baik. Ya, ini akan menentukan sikap kita sebagai seorang perawat. Baik teman-teman sekalian, di forum kuliah siang hari ini ada materi yang sudah saya upload di LDIRU berupa PDF yang itu menjadi bahan bacaan secara hampir lengkap ya, lengkap sih tidak lah. Pasti akan banyak kekurangannya, tetapi setidaknya itu bisa menjadi pemicu untuk mempelajari paradigma perawatan, metaparadigma, dan sehat sakit. Jadi kalau kita berbicara mengenai metaparadigma, maka kita akan mempelajari 4 hal. Nanti akan saya share di PPT yang di-upload di materi yang kedua, materi presentasi, itu isinya PowerPoint. Nah, kebetulan PowerPoint-nya karena kemarin saya gunakan juga untuk kelas internasional, masih PPT-nya PPT bahasa Inggris, tetapi yang menjadi bahan bacaan bagi rekan-rekan semua di PDF-nya itu berisi tentang paradigma, metaparadigma, kemudian sehat sakit, itu pun sudah cukup banyak. Nah, nanti di akhir sesi teman-teman sekalian mohon untuk bisa membuat mind mapping, mind mapping yang berdasarkan dari bacaan ya, pada versi PDF itu yang saya sudah upload di LDIRU. Nanti hasil dari mind mapping ini sifatnya individu, kemudian diupload di LDIRU pada slot yang sudah saya sediakan pula. Nah, adapun untuk materi di PPT-nya itu sebetulnya itu sedikit yang saya akan presentasikan di forum ini. Selebihnya nanti waktu kuliah itu digunakan untuk membaca materi yang dari saya itu dan dibuat mind mapping. Ya. Jadi sebetulnya yang ingin saya harapkan kan sebetulnya kemarin karena memang sudah saya upload, harapan saya sudah dibaca lah, tidak sudah membaca secara garis besar ya, mungkin tidak seluruhnya materi yang ada di PDF itu dibaca, tetapi setidaknya sekilas sudah membaca, sehingga nanti pada presentasi saya ini lebih banyak diskusi ataupun mungkin bisa bertanya mengenai topik yang ada di bacaan. Baik, kita akan mulai di sesi pertama. Sesi pertama ya, saya jelaskan kembali presentasi, kemudian nanti sisa presentasi dari saya, selebihnya dan diskusi ya, dengan diskusi, dan selebihnya nanti digunakan untuk membuat mind mapping. Jadi mungkin tidak akan sampai untuk pertemuan saya live seperti ini tidak akan sampai jam 15 lebih, mungkin hanya paling jam 14 mungkin sudah selesai. Nanti selebihnya silakan digunakan untuk membuat mind mapping. Jelas gitu? Ya. Baik, ya kita akan mulai. Saya share screen-nya. Apa sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, jadi seperti saya sampaikan, nursing paradigm atau paradigma keperawatan. Untuk membahas mengenai paradigma keperawatan, ini saya baca di bukunya Ali Good dan beberapa referensi yang lain. Tapi buku utamanya Ali Good itu yang Fundamental of Nursing, Nursing Theory itu
isinya di dalamnya ada falsafah, ada paradigma keperawatan dan teori-teori keperawatan. Jadi ini kenapa mengawali sebelum mempelajari tentang teori-teori keperawatan. Karena teori-teori keperawatan itu harus disinkronkan dengan ini, dengan paradigma keperawatan. Nah, untuk mempelajari ini coba kita awali dengan gambar ini. Saya persilakan melihat gambar ini untuk mengetahui apa itu paradigma. Ya, di layar terlihat seorang pasien yang terbaring lemas, tidak sadarkan diri. Kalau kita perhatikan, pasien ini dalam kondisi tidak sadar, ya, tidak sadar yang, atau mungkin bisa dikatakan pasien dalam kondisi koma, terjadi penurunan kesadaran. Orang yang koma kondisi seperti ini, siapapun tidak bisa berbicara. Tetapi ingat, di sini orang yang seperti ini dia bisa mendengar. Jadi kalau ada orang di sebelahnya, pasien ini bisa mendengar. Jadi kalau kita membicarakan keburukannya, ya, itu didengar oleh si pasien. Jadi berhati-hati. Jadi kalau dia sadar, ingat suara siapa tadi kemarin ya yang ngomongin kecelakaan saya, nanti diingatkan itu. Ya, jadi ini terlihat pasien seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang Anda pikirkan ketika melihat foto ini? Anda sebagai seorang perawat nih, ini ketika melihat foto seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Apa? Yang sedang mati otot. Cara itu, Pak. Cara memberikan sistem pelayanan kesehatan kepada orang itu. Ya, jadi yang sudah terpikirkan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan gitu ya. Iya, Pak. Ya, itulah sebetulnya bahasan paradigma seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu, apa yang kita pikirkan. Nah, nanti ketika kita tadi memikirkan cara memberikan pelayanan, berarti kita harus menyiapkan, ya kan, bagaimana agar saya bisa memberikan pelayanan kepada pasien ini. Sehingga paradigma itu merupakan cara pandang yang mendasari sikap seseorang, sehingga ketika cara pandang ini baik, maka sikapnya pun baik. Ketika sikapnya baik, perilakunya juga baik. Kita lihat gambar yang kedua. Cuma ini fotonya saya hanya mencomot saja ya, tapi kan tidak ada etikat apa-apa ya, hanya saya gunakan untuk berbagai ilmu. Saya kan sih bukan untuk mencari ketenaran, tidak ya, ataupun mempromosikan, tidak ya. Ini cuma gambarnya ini sepertinya bukan nggak tahu ini dokter atau perawat lah ya, intinya ini tenaga kesehatan deh, tenaga kesehatan. Melihat foto seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Sama sih, Pak, cara pelayanan kesehatan mungkin dari latar belakang pasiennya berbeda. Kalau ini kan ada pengaruh psikologisnya. Iya, baik. Ya, betul. Jadi antara gambar ini dengan ini ada perbedaannya, perbedaan cara pemberian pelayanannya di sini dengan orang ini kan tentu berbeda ya, betul ya, betul sekali ya, betul. Ya, jadi ketika ada pasien seperti ini, kita memberikan pelayanannya dengan total care atau perawatan penuh. Seperti ini, maksudnya ya mau perawatan penuh, masa kondisi pasien seperti ini akan kita mandikan. Kalau mandikan seperti ini, oke lah, namanya pasien tidak sadar. Tapi kalau seperti ini kita mandikan,
sepertinya kok ya gimana ya, nggak pas gitu. Karena apa, tujuan pemberian pelayanan kita kan sebetulnya sesuai dengan kemampuan pasien. Ya, tidak serta-merta semua kebutuhan kita penuhi ya. Semua kebutuhan dasar kita penuhi ya. Tidak, tetapi sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, ini yang perlu kadang-kadang menjadi hal yang berbeda ketika perawatan di ruang VVIP dan perawatan di ruang kelas 3. Ya, di VVIP orang bisa berjalan saja maunya keluarganya ya, karena udah bayar mahal, pengen dimandiin, ya, diseka oleh si perawat. Nah, bahkan tidak demikian. Meskipun di ruang VVIP sebetulnya kalau kita bicara secara ideal tuh, tidak serta-merta kemudian segala hal kita tolong, tidak, tapi tetap sesuai kemampuan pasien. Itu prinsip dasar pelayanan perawatan. Jangan kita kemudian seluruhnya dipenuhi oleh kita. Kita ini tenaga profesional, harus bisa menempatkan diri kita pada pada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi seperti itu, berbeda, sebenarnya berbeda ya. Nah, dengan tadi melihat foto tadi, tentu sebelum tayangan ini dulu. Dengan melihat foto-foto tadi yang ini dan ini, tentu kita sudah tahu paradigma itu apa. Ya. Jadi saya ulangi, jadi paradigma itu adalah cara pandang. Ya. Kalau tadi memandang berbeda antara ini dan ini, sudah jawaban dari mahasiswa tadi sudah berbeda, berarti sudah benar sebetulnya. Itulah cara pandang kita memberikan pelayanan pada pasien seperti ini dan pasien seperti ini berbeda. Itu cara pandang kita melihat ke pasien atau klien. Yang ketika kita memiliki cara pandang yang sama antara satu orang dengan perawat lain ya, melihat seperti ini, kita bagaimana kita memberikan pelayanan pada pasien yang total care begini. Harusnya perawat satu dengan perawat lain juga sama memandangnya. Oh, berarti ini harus dibantu total. Gitu. Oh, ini tidak bisa bantu total, ini harus sebagian. Itu cara pandang. Ya. Sehingga nanti ketika perawat satu dengan perawat yang lain memiliki cara pandang yang sama, ya, bukan dibalik ya, di sini total care kita memberikan sebagian saja, hanya nggak pernah dimandiin, nggak pernah diseka, hanya buang air kecil atau buang air besar saja yang perlu kita tolong. Tidak ya, kalau kondisi seperti ini memang semua total care, sehingga dirawat oleh perawat satu dan perawat yang lain ya semua sama pemandang pasien seperti ini sama, total care. Jadi tidak ada yang perawat satu total care, perawat yang lain wah ini enggak lah, ini sebagian saja, hanya mau memberi obat saja, sementara kebutuhan kebersihan dirinya dia nggak mau. Nah, ini kan akhirnya ketika cara pandangnya berbeda antara perawat satu dan perawat yang lain, sikapnya pun nanti berbeda. Ketika sikapnya berbeda, dirawat oleh si perawat A dengan perawat B kok beda ya. Nah, inilah cara pandang atau paradigma. Jadi paradigma itu tadi cara pandang yang menjadi dasar sikap dan perilaku seseorang. Kalau cara pandangnya baik, sikap dan perilakunya pun baik. Gitu. Itu paradigma. Sampai di sini jelas? Untuk paradigma sendiri jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita mengatur di punya cover paradigma keperawatan, kalau tadi kan paradigma secara umum, sekarang paradigma keperawatan adalah cara pandang yang mendasari atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna atau menyikapi
dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena. Ya, jadi kalau kita cara pandangnya seperti apa, disitulah nanti sikap kita. Dengan demikian, paradigma keperawatan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan praktek keperawatan, karena dia mempengaruhi sikap dan perilaku. Seperti tadi yang saya sampaikan, cara pandangnya baik, sikapnya pun baik, dan pasti perilakunya pun baik. Itulah paradigma keperawatan. Nah, sehingga kalau kita melihat foto tadi seperti ini, siapa itu pasien? Siapa? Orang yang membutuhkan suatu pelayanan untuk dirinya gitu, Pak. Orang yang membutuhkan perawatan, ya, orang yang memang perlu bantuan untuk dirawat, untuk ditolong, ya. Jadi disitulah pasien. Nah, ini ada istilah pasien, ada istilah klien. Nanti di bahasan berikutnya kita akan lihat. Ternyata pada umumnya, ya, memang kalau di rumah sakit memang kita jumpai seperti ini, ya. Orang yang datang ke rumah sakit pasti kan memang dalam kondisi sakit. Pasti dia memang butuh pertolongan untuk dirawat. Tetapi kalau kita menggunakan istilah klien atau klien, itu ternyata dia tidak kondisinya seperti ini. Kondisinya sehat-sehat aja begini, ya, seperti tenaga kesehatannya, itu klien. Jadi klien itu dalam kondisi sehat, tidak ada masalah apa-apa. Berarti kan perawat yang bekerja di rumah sakit dengan perawat yang bekerja di puskesmas, ya, cara kerjanya berbeda. Yang di rumah sakit itu penuh dengan ya, gambaran seperti ini kan, ya, kan nggak mungkin kalau seperti ini dirawat di puskesmas, kan nggak mungkin. Pasti ini di rumah sakit. Tapi kalau di puskesmas tidak ada foto-foto tadi. Puskesmas yang kalau yang datang ke puskesmas mungkin ya dia dalam kondisi ada sakitnya. Tetapi perhatikan, puskesmas singkatannya apa? Singkatannya apa ya puskesmas? Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya, ternyata kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kesehatan, puskesmas itu dia lebih ke arah upaya promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan. Karena apa? Karena dia memang ditempatkan di wilayah-wilayah desa. Ya, ada ya di kota, tetapi cakupannya dia ke masyarakat. Ada masyarakatnya di situ. Jadi kalau kita bicara masyarakat, tidak seluruhnya dalam kondisi sakit, tapi dalam kondisi sehat. Ya, sehingga klien itu merujuk pada definisi tidak hanya dalam kondisi sakit, tapi dia dalam kondisi sehat. Sehingga orang yang menjadi dirawat oleh kita itu tidak hanya dalam kondisi sakit, tapi dalam kondisi sehat pun itu menjadi target kita. Ya hanya tentunya berbeda perlakuan kepada orang yang sehat dengan perlakuan dengan orang yang sakit. Itu istilahnya upaya promotif dan preventif, itu untuk orang-orang yang kondisi sehat. Nah, nanti ada pelayanan sekunder, itu kuratif. Nah, itu pelayanan yang diberikan pada atau pasien-pasien di rumah sakit. Kuratif itu pengobatan. Nah, kemudian ada istilah pelayanan rehabilitatif. Pelayanan rehabilitatif itu biasanya di pusat-pusat fisioterapi itu sudah dalam kondisi sakit yang lewat atau pemulihan istilahnya, rehabilitatif itu pemulihan. Jadi yang sudah selesai dirawat di rumah sakit, dia dipulangkan, tapi dia suruh kontrol, itu namanya rehabilitatif.
Oh, jadi dari yang sehat-sehat saja sampai yang sakit, itulah person yang akan kita berikan pelayanan. Ya. Nah, kalau menurut Alikut tadi yang saya sampaikan ya, Alikut itu mendefinisikan paradigma itu adalah model yang menjelaskan keterkaitan antara sains atau ilmu, filosofi, dan teori yang nantinya akan diterapkan atau diaplikasikan di dalam pelayanan keperawatan. Jadi ini secara keilmuan nih, kalau definisi seperti ini definisi secara keilmuan. Ya, jadi paradigma itu adalah bagaimana mengkaitkan ilmu dan filosofi serta teori itu diterapkan di pelayanan. Ya, seperti pertemuan pertama kita sudah berbicara mengenai filosofi. Filosofi apa? Di sana ada kebijaksanaan. Ya, sains dan teori ini kemarin minggu lalu ya oleh Bu Mekar. Kita sudah tahu teori-teori itu seperti apa. Ketika kita bisa mengkaitkan atau mengkombinasikan antara ilmu, filosofi, dan teori-teori ini, kita combine atau kita gabung dan diterapkan di pelayanan keperawatan, maka kita bisa menjadi perawat-perawat yang profesional. Ya, disinilah paradigma itu hadir untuk mengaitkan antara ilmu, filosofi, dan teori. Itu kalau menurut Alikut seperti itu. Jadi saya lihat bahasanya lebih bahasan keilmuannya ya. Nah, di pertemuan pertama pun saya sudah pernah sampaikan ya apa itu ilmu keperawatan. Jadi ini memang mengkaitkan antara sains, ilmu, lebih spesifik adalah ilmu keperawatan. Apa yang ilmu keperawatan? Kombinasi pengetahuan. Kombinasi pengetahuan, terus? Kombinasi pengetahuan antara ilmu fisik, kemanusiaan, dengan sosialnya, dan dicampur dengan kompetensi klinis untuk memberikan pelayanan kepada seorang atau pasien atau klien tersebut. Oke, it's good. Terima kasih, bagus sekali ya. Ya, itulah ilmu keperawatan, nursing science. Ya. Ya, sehingga kita tahu, ketika kita tahu ilmu keperawatan seperti ini, berarti disinilah nanti area kita untuk membedakan antara kita itu dengan profesi lain. Jadi, oh ini area kita di sini nih. Berarti kalau kita bekerja tidak di area ini, berarti kita sebetulnya menyimpang, bergeser ke keilmuan yang lain. Nah, ini ya perlu hati-hati. Ya. Nah, makanya saya sering bilang, zaman dulu saya sampaikan, mengobati itu, menyuntik itu, sebetulnya menyuntik itu ilmunya siapa? Menyuntik ilmunya siapa itu? Menyuntik itu kalau kita telah lebih jauh ya, menyuntik itu kan berarti memberikan obat. Itu sebetulnya ilmunya, kompetensinya dokter itu sebetulnya. Makanya saya sering bilang sebetulnya dari zaman dulu tuh saya sampaikan. Ada teman-teman perawat itu yang kegemarannya ya, dia lebih gemar, lebih senang kalau di rumah sakit itu menyuntik, praktek menyuntik dibanding dia itu mengontrol tetesan infus. Nah, sementara pemasangan infus sendiri itu adalah kompetensi perawat. Tapi ada sebagian perawat itu yang lebih senang menyuntik pasien dibanding kompetensi infus. Nah, dengan demikian sebetulnya dia boleh, bukan berarti kemudian kita tidak mau menyuntik, tidak. Tetap kita ikuti prosedur menyuntik.
Tetapi ingat, itu bukan kompetensi utama kita, sehingga yang kita lakukan di situ adalah tindakan kolaboratif, bukan tindakan mandiri. Nah, sehingga saya sering bilang tindakan kolaboratif itu sebetulnya kita sedang melaksanakan kompetensinya orang lain. Jadi jangan kemudian diperdalam itunya, sementara ilmunya kita sendiri tidak diperdalam. Jangan sampai salah arah ya, kalau saya bilang. Karena nursing science itu tadi yang seperti disampaikan teman-teman mahasiswa, itulah kompetensi kita di situ. Nah, lebih lanjut lagi di dalam beberapa buku ini saya ambil 3 saja ini. Apa sih sebetulnya tujuan kita itu mempelajari paradigma keperawatan? Ya, jadi di referensi yang pernah saya baca itu paradigma keperawatan itu bertujuan untuk memberi petunjuk sebagai guide dalam praktek keperawatan dan bagaimana mengeneralisasikan sebuah ilmu keperawatan, memahami ilmu keperawatan. Dengan kita sudah tahu paradigma keperawatan yang tadi disampaikan di awal, kita harapannya praktek yang kita lakukan itu tepat, karena sudah ada petunjuknya di sini dengan nursing paradigm atau paradigma keperawatan. Kemudian yang kedua, membantu untuk menggambarkan atau menjelaskan nursing atau keperawatan. Nah, jadi ketika kita ditanya oleh profesi lain, apa itu perawat, apa itu ilmu keperawatan, kita bisa menjelaskan dengan pemahaman paradigma keperawatan, sehingga tidak ada kompetensi yang menyimpang. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, memungkinkan perawat itu bisa tahu mengapa dan apa yang harus dilakukan ketika melihat fenomena di klinis di rumah sakit maupun di community atau di masyarakat. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tadi terlihat koma ya, tidak sadar, kita tahu mengapa. Ya, kita lihat lagi aja. Mengapa pasien ini dia nggak boleh makan? Ada yang tahu ini kenapa? Boleh nggak ini pasien ini kita beri makan melalui mulut? Boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak boleh ya. Nggak boleh kan? Dia tidak sadar. Kenapa tidak boleh? Dapat terjadi penyumbatan pada pernapasan. Ya, dia kondisinya tidak sadar. Kalau kita beri makan, tentu berbahaya, bisa menyumbat pernapasan, tersedak. Ya, dia juga nggak bisa mengunyah, mau dikasih makan rawan ke mulutnya ya dia akan diam aja lah. Maka makannya menggunakan ini, menggunakan bantuan atau selang NGT. Nah, disitulah paradigma itu juga hadir di situ, tujuan dari paradigma. Nah, jadi bukan karena tujuan lain, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa ya. Itu disitulah cara pandang kita melihat fenomena tadi. Ya, tadi saya sampaikan di awal ya, ada paradigma, ada meta paradigma. Ya, sebetulnya meta paradigma itu bagian dari paradigma. Kalau paradigma itu kalau meta paradigma itu
membicarakan mengenai yang membangun paradigma keperawatan itu ada apa sih? Nah ini klien, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. 4 hal ini yang membangun paradigma keperawatan 4. Klien tadi sudah dibahas, dijelaskan tadi oleh Mas Waya. Person itu berarti kliennya, yang sehat maupun yang sakit. Disitulah yang menjadi sasaran pelayanan kita. Nursing tadi sudah dijelaskan juga oleh mahasiswa. Apa itu ilmu keperawatan? Apa itu pelayanan keperawatan? Apa itu kompetensi keperawatan? Ada di sini. Jadi juga sudah disampaikan oleh mahasiswa. Nah, sekarang kesehatan dan lingkungan. Nah, nanti di slide ini akan saya jelaskan lingkungan itu apa, kesehatan itu apa. Nah, di beberapa buku sudah dijelaskan sebenarnya menurut pendapat para pakar-pakar keperawatan, ilmuwan keperawatan. Ada Nightingale, Orem, Henderson, ada Peplau, ada Newman, dan lain sebagainya. Ini hanya saya bersampel saja. Ada 3 orang yang menjelaskan ini. Nightingale yang pertama, Nightingale itu adalah orang yang pertama kali mengikrarkan diri sebagai perawat. Nah, pada saat itu orang yang namanya aja orang pertama kali mengikrarkan diri sebagai perawat. Nah, tentu ini dari yang tidak ada menjadi ada kan. Ya pasti semua serba keterbatasan. Makanya di dalam Nightingale ini person itu siapa sih tidak dijelaskan secara spesifik. Nah, dia hanya mengatakan orang yang butuh bantuan pada saat itu terjadi perang, ya ada yang tertembak. Orang yang tertembak ini dia mengalami kesakitan. Nah, setelah diberikan bubuk serbuk peluru itu, ya, bekas lukanya kemudian dia berkurang sakitnya, tapi dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan, dia kesulitan untuk buang air besar. Nah, disitulah mulai tercetus siapa yang akan memberikan pelayanan kepada korban perang tadi. Maka lahirlah definisi ini. Itu perawat itu adalah orang yang memberikan pelayanan kepada pasien, di mana tujuan dari pelayanan ini agar pasien itu berada pada kondisi yang terbaik. Sembuh sih tidak, tetapi korban perang tadi ya, sembuh sih tidak, tetapi dia terpenuhi kebutuhan tidurnya, ya, kebutuhan kebersihan dirinya. Itu nursing pada saat itu lahirnya dari situ. Nah, ternyata kemudian Nightingale mengatakan bahwa agar si korban perang tadi bisa istirahat, bisa tenang, bisa makan, maka dia mengatakan bahwa butuh lingkungan yang mendukung. Nah, disitulah mulai dipikirkan apa saja sih lingkungan yang mendukung. Maka dia mengatakan
ada beberapa komponen, beberapa contoh lingkungan yang akan mempengaruhi kesehatan seorang. Nanti di slide berikutnya ada. Saya lihatkan apa saja itu. Karena komponennya banyak banget. Itulah neck candle. Nah, beberapa tahun kemudian orang mengatakan ini mahasiswanya muridnya neck candle ini. Dia sudah mulai mendefinisikan siapa itu pasien kita. Lebih jauh lagi oleh Anderson ini lebih komprehensif ya, lebih lengkap. Kalau Orem kan dia mengatakan laki-laki, perempuan, anak yang membutuhkan pelayanan untuk diberikan direct care atau pelayanan langsung. Nah, kemudian dia mengatakan pula Orem ini kan sebelum bahas ini kesehatan Orem ya, oleh Orem. Nah, ini pasien pada Orem ini yang dia katakan ini dia tidak spesifik ya, dia pokoknya laki-laki, perempuan, anak yang baik itu secara individu maupun secara sosial karena beberapa orang ya. Nah, perawat hadir di situ untuk memberikan pelayanan care, tapi tidak dijelaskan spesifik apa sih sebetulnya yang perlu dibantu. Ini tidak sedetail itu. Ya, hanya mengatakan seperti ini si Orem ini. Nah, kemudian dia juga mendefinisikan dari yang ini oleh neck candle heart itu tidak secara spesifik, Orem itu mendefinisikan lebih spesifik. Apa itu sehat? Orem mengatakan sehat itu adalah kondisi di mana tidak ada masalah pada struktur tubuh kita dan fungsinya pun berfungsi dengan baik. Ya, jadi kita punya jantung, ada bilik kanan, bilik kiri, paru-parunya ada 2, matanya 2 ya, tangannya 2, lengkap lah, secara strukturnya lengkap dan bisa berfungsi semuanya. Itulah dikatakan oleh orang, itu dikatakan orang ini berarti sehat. Karena ada juga yang paru-parunya misalnya bengkak satu atau tidak begitu satu, berarti dia tidak sehat. Itu orang mengatakan seperti itu. Belum lengkap seperti kesehatan sehat seperti sekarang ini, dia hanya mengatakan seperti itu. Nah, untuk yang nursingnya sendiri, orang itu dia berfokus kepada self-care, perawatan diri. Ya, jadi keperawatan yang dimaksudkan oleh orang itu bagaimana agar pasien itu mampu merawat dirinya sendiri. Berarti dengan demikian bantuan atau pelayanan yang diberikan perawat berdasarkan definisinya Orem itu adalah ya sesuai kemampuannya, seperti yang saya sampaikan. Memandirikan pasien agar dia mampu melakukan self care. Nah, kemudian untuk lingkungan sendiri menurut Orem itu dibagi menjadi lingkungan fisik, kimia maupun biologi. Termasuk di situ juga ada unsur budaya dan community atau masyarakat. Ya, dia mendefinisikan lingkungan itu seperti ini. Ya, sedikit berbeda dengan neck candle. Tapi sebetulnya intinya sama. Kalau ini memecah menjadi berapa ya, 12 atau 14, nanti hitung diri, saya lupa. Nah, untuk Orem ini dia lebih umum sih itu, karena dibagi menjadi, dia membaginya, Orem itu membagi lingkungan itu menjadi lingkungan fisik, kimia maupun biologi. Kalau ini kan diperinci ya. Ini diumumkan, dibuat umum oleh Orem. Nah, untuk Anderson ini tadi personnya sendiri, kalau tadi dia tidak secara detail, dia mengatakan laki-laki, perempuan, anak-anak yang
membutuhkan pelayanan perawatan. Nah, Henderson ini membagi siapa itu pasien, siapa yang menjadi subjek kita sebagai seorang perawat, kepada siapa kita memberikan pelayanan. Nah, Henderson mengatakan individual have basic needs. Jadi siapa itu person yang menjadi subjek kita adalah individu yang memiliki kebutuhan dasar. Henderson itu mendefinisikan kebutuhan dasar pasien itu ada 14. Nah, kebutuhan dasar itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita penuhi. Henderson ya. Kemudian sehat menurut Henderson adalah keseimbangan dari seluruh sistem tubuh. Jadi kalau dari ke-14 dari sistem tubuh, pernafasan, kemudian metabolisme, kemudian kardiovaskuler, itu harus terjadi balance atau seimbang, maka itu dikatakan sehat. Apa itu maksud balance atau seimbang? Hampir sama sebetulnya menurut Orem. Balance atau seimbang oleh Henderson katakan itu berarti di dalam sistem tadi itu tidak ada yang mengalami abnormalitas, semua dalam batasan normal, ya, kadar kolesterolnya normal, itu balance namanya. Nah, untuk nursing atau keperawatan menurut Henderson itu seperti ini. Ya, intinya nursing menurut Henderson itu adalah fungsi unik di mana perawat itu membantu pasien, baik individu yang dalam kondisi sehat maupun sakit, ya. Dan kemudian diharapkan dia mampu performanya baik atau penampilannya baik, ya, dengan membuat si pasien ini meningkat derajat kesehatannya, ya. Mulai dari ditingkatkan kekuatannya, mulai dari pengetahuannya, sehingga goal akhirnya tercapai, yaitu independen atau kemandirian dari si klien. Kalau dikatakan kemandirian berarti si pasien ini dalam kondisi sehat. Itu maksud dari independensi dari pasien. Kemudian untuk lingkungan, memang Henderson tidak secara eksplisit, ya. Dia mengatakan bahwa lingkungan itu terbagi menjadi suportif, konduktif, berapa jumlahnya ya? 14 juga ini, ya, 14 juga, 14 elemen. Dari 14 elemen ini dibagi menjadi supportive environment dan conducive environment. Jadi ada lingkungan yang mendukung dan lingkungan utama agar terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini kebutuhan dasarnya nih. Jadi kalau kita lihat di layar ini, kita melihat bentuk piramid. Piramid ini yang dibuat basic needs-nya ini dibuat oleh Maslow, ya, Maslow. Nah, Henderson itu sebagai seorang perawat berusaha untuk memenuhi ini basic needs atau kebutuhan dasar. Jadi disinilah area kita sebetulnya yang memenuhi kebutuhan dasar manusianya.
Kalau dirinci itu seperti ini rinciannya. Ada kebutuhan pernafasan, makan minum, eliminasi, ya, pergerakan atau mobilisasi, istirahat dan tidur, ya, clothing atau pakaian, ya, kemudian suhu tubuh, kebersihan, kemudian keamanan lingkungan, komunikasi, ya, risiko jatuh, kemudian ada rekreasi, kemudian pembelajaran, ya, 14 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh seorang perawat. Ya, jadi jangan heran ya kalau perawat kerjanya ada yang memandikan pasien, menyuapin, ya, membantu buang air besar, buang air kecil, membantu aktivitas klien atau pasien, bagaimana agar yang tiduran terus menjadi latihan duduk, latihan berjalan, itulah tugas perawat, ya. Jangan kaget ya, karena disitulah tugas kita. Menurut Henderson, 14 basic needs ini yang harus kita penuhi. Termasuk di sini ada kebersihan diri, ya. Jadi nanti ada tugas mengeramasi pasien, menyikat gigi pasien gitu ya, kemudian memandikan pasien tadi ada, kemudian membantu mengganti spray, ini tugas perawat. Ya, tapi sekarang sih memang tidak seluruhnya semua perawat, dibantu oleh asisten perawat. Jadi yang mengganti spray itu biasanya tenaga teknisi, ya, tadi asisten perawat. Di rumah sakit, setiap rumah sakit ada. Jadi biar perawatnya tidak semuanya perawat, pasien betul ya, kalau seperti ini kan memang berat sekali menjadi perawat. Maka dibantu oleh tenaga lapangan, ya, tenaga teknisi. Rumah sakit sudah menyiapkan itu. Ya seperti itulah area kita ya. Jadi nanti sudah tahu disitulah nursing areanya di situ. Nah ini punya next handle nih. Dia merinci ada kebisingan, ada udara, ada nutrisi, pencahayaan, bedding. Bedding itu tadi tempat tidur. Itu ternyata tempat tidur mempengaruhi itu kesehatan pasien. Tempat tidurnya nggak nyaman, dia nggak bisa tidur, akhirnya nggak bisa makan, lemah. Yang lain-lain ini banyak nih. Ventilasi dan lain sebagainya. Nah, itu lingkungan, karena tadi ada 4 ya, yang terakhir adalah health-nya. Nah, ini health-nya ya. Topik terakhir health-nya. Ya, kita akan menilai diri kita. Apakah kita ini sehat? Apakah kita ini sekarang ini dalam kondisi sehat atau tidak? Perhatikan, cocokkan dengan definisi sehat menurut WHO. WHO mengatakan, ya, bukan mengatakan ya, karena ini kan World Health Organization, kan nggak mungkin organisasi kok ngomong ya, intinya dia membuat kesimpulan bahwa sehat itu apa sih? Sehat adalah kondisi komplit atau utuh, sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Ada 3 ya, fisiknya bagus, mentalnya juga bagus, dan sosialnya juga bagus. Yang tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Ya. Itulah yang dikatakan sehat.
Nah, kalau kita fisiknya bagus tapi suka senyum sendiri, ketawa sendiri, berarti tidak sehat karena mentalnya tidak baik. Fisiknya bagus, mentalnya bagus, dia pemberani, tidak senyum-senyum sendiri, tapi nggak mau bergaul. Ini juga menurut WHO tidak baik. Ini semuanya baik-baik saja, penyakitnya juga tidak ada, tapi lemah. Lemah itu berarti dia malas-malasan ya. Berarti menurut WHO itu pun belum sehat. Ya, jadi kalau kita mengikrarkan diri sebagai orang sehat, ya perhatikan indikator-indikator ini, kriteria-kriteria ini terpenuhi atau tidak. Kalau itu ada yang tidak terpenuhi, berarti kita sebetulnya belum sehat menurut WHO. Nah, apalagi definisi dari sakit, kondisi di mana terjadi gangguan di dalam sistem tubuh kita. Nafasnya sesak, suhu tubuhnya meningkat, nah itu berarti kan terjadi gangguan. Itulah sakit. Nah, disitulah rentang area wilayah kerja kita, mulai dari pasien yang kondisi sehat saja ini, sampai orang yang kondisi tidak sehat atau bahkan meninggal. Jadi itulah orang-orang yang akan kita rawat. Jadi bukan hanya di illness saja, tetapi kondisi wellness pun itu menjadi target kita. Kenapa? Karena jangan sampai orang-orang yang ada di sini, orang yang sehat ini menjadi sakit. Harapannya adalah orang yang sakit ini bergeser ke kanan, menjadi orang yang sehat. Jangan kebalik, yang sehat ke sini, tapi harusnya dari sini. Itu tugas kita. Bagaimana membawa orang-orang yang ada di sini ke sini. Nah, gimana Pak kalau di sini nggak tertolong? Ya sudah, kita kan hanya mampu berusaha. Selebihnya kan kehendak Allah atau kehendak Tuhan yang menentukan. Seperti itu. Nah. Lalu apa yang mempengaruhi status kesehatan seseorang? Nanti bisa dilihat di bacaan yang sudah saya tuliskan di Eldiru ya. Di antaranya ada perkembangan, ada usia, ada pengetahuan, itu ada macam-macam itu. Jadi status kesehatan seorang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Kemudian juga di bahasan yang saya tuliskan itu ada stage of illness, tahapan sakit mulai dari timbul gejala ya, sampai gejalanya itu bertambah menjadi parah, atau bisa nanti gejalanya itu menjadi sembuh atau hilang. Itu di bahan bacanya saya tuliskan, itu sudah saya uraikan tahapan-tahapan sakitnya itu seperti apa. Nah, ini memang berbicara mengenai seperti ini beda-beda ya. Dipengaruhi juga oleh riwayat penyakit masa lalu. Juga dipengaruhi oleh imunitas kita. Ada yang gejala sakitnya hanya beberapa saat atau beberapa hari, kemudian sembuh. Ada yang sampai berlama-lama. Ya. Seperti sekarang ini ada pandemi COVID-19 kan. Di satu orang terkena nggak apa-apa, di orang lain bisa menyebabkan meninggal. Jadi memang beda-beda. Banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, faktornya apa saja silakan dibaca di bahan bacaan yang sudah saya siapkan di LD itu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nanti 3 pertanyaan ya. Selebihnya nanti membuat mind mapping. Ya, tadi siapa ya?
Ilham ya, silakan Ilham. Pak, izin bertanya, tadi kan di 14 komponen of basic nursing care, di poin nomor 13, tertulis bahwa kita sebagai perawat harus memastikan bahwa pasien memiliki kebutuhan rekreasi atau kebahagiaan. Itu bagaimana cara memenuhinya, Pak? Oke, baik, terima kasih Mas. Pertanyaan bagus nih, unik. Ya, rekreasinya gimana nih? Apa kita bawa pasien yang ada di rumah sakit ke tempat-tempat objek wisata? Ya tentu tidak seperti itu ya. Apalagi kasus COVID-19 ya, kita ajak orang yang isoman ini, kita ajak ke tempat-tempat wisata. Tentu juga tidak seperti itu. Nah, yang dimaksud rekreasi pada Henderson ini bagaimana agar si pasien itu meskipun berada di rumah sakit dia merasa tidak jenuh, Mas. Nah, seperti contoh misalnya pasien anak ya, pasien anak itu kan dia takut di rumah sakit atau istilahnya ada trauma ya di rumah sakit. Ketika dirawat di rumah sakit dia awalnya ingin nangis terus ingin cepat pulang. Nah, maka tugas kita adalah mendesain bagaimana ruangan kamar pasien itu seperti layaknya kamar di rumah. Ya, itu juga termasuk rekreasi, Mas. Bagaimana agar si kamar pasien ini, kalau kamar bangsal anak kan kita tentu berbeda ya. Kalau teman-teman sudah pernah ke rumah sakit, bangsal anak dengan bangsal orang dewasa kan pasti berbeda. Di bangsal anak biasanya temboknya itu berisi gambar-gambar. Ya itulah sebetulnya bentuk rekreasi yang bisa kita desain sebagai perawat. Ya, tentu terbatas yang tidak bisa seperti rekreasi layaknya kita ke objek wisata, tidak. Itu Mas jawabannya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya ada Raka. Silakan Raka. Suaranya belum, Mas. Sedang apa sekarang? Ya. Pak, saya ingin bertanya mengenai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan dan dokter tidak ada di tempat, apakah perawat bisa melakukan pertolongan pertama mengenai itu adalah ini dokter apa pekerjaan dokter gitu Pak? Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai kompetensi, maka sebaiknya kita melakukan sesuai dengan kompetensi kita. Tetapi ketika kita berada di lapangan atau di jalan misalnya kita sedang berkendara, tiba-tiba ada kecelakaan, di situ ada yang katakan misalnya terjadi henti nafas. Nafasnya berhenti, belum meninggal nih. Maka apa terus kemudian kita biarkan karena itu bukan kompetensi kita. Padahal kita bisa melakukan. Maka dalam kondisi ini kita boleh melakukan karena kondisinya darurat. Kita harus memberikan pertolongan agar si korban yang kecelakaan tadi tidak sampai berlanjut henti nafasnya. Karena henti nafas yang terjadi lebih dari 12 menit kurang lebih itu bisa menyebabkan meninggal. Kalaupun tertolong biasanya otaknya tidak tertolong, makanya ada yang habis kecelakaan dia tidak bisa berpikir secara baik. Kemudian yang terjadi adalah dia kadang hilang ingatan dan lain sebagainya. Sehingga boleh Mas, boleh dilakukan kondisi darurat. Oke, ada Sekar dan Naila. Monggo siapa dulu? Naila atau Sekar? Sekar ya. Monggo Sekar. Apa Naila? Monggo Naila. Naila silakan Naila. Saya Pak. Ya, silakan Naila. Oke. Jadi izin bertanya Pak, kan sekarang ini kan arus globalisasi ya Pak.
banyak kemajuan teknologi di bidang kesehatan tentunya. Nah, dampak dari arus globalisasi sendiri itu kan ada beberapa daerah yang tidak terjamah dari arus globalisasi itu, Pak. Jadi banyak adanya kemiskinan dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa daerah yang di kota, tapi di pinggiran kotanya itu ada peningkatan urbanisasi, terus tidak adanya kesempatan mendapatkan air bersih dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan tuh untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien tersebut tanpa harus mengesampingkan biaya operasional itu, Pak. Ya, berarti kondisi tersebut berada bukan di rumah sakit ya, tetapi di community atau mungkin ini biasanya di area-area pelayanan di puskesmas. Jadi karena saya lihat pertanyaannya adalah wilayah, berarti wilayah itu cakupannya adalah pelayanan puskesmas atau yang lebih luas lagi oleh dinas kesehatan. Ya, dalam kondisi seperti itu kita bisa berperan, salah satu peran itu adalah advokator. Advokator itu adalah peran perawat yang dimana perawat itu membela hak-hak pasien, hak-hak klien kita bela. Nah, dalam kondisi seperti itu misalnya ada pembangunan yang tidak merata, keterbatasan akses, itu harus kita perjuangkan. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, saya sering sampaikan juga kalau kita bekerja di puskesmas, kita harus memiliki kemampuan yang namanya lobbying, kemampuan melobi. Itu makanya di pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan, menjadi perawat itu sebaiknya banyak bicara, banyak ngomong, karena dari disitulah modal kita untuk membela hak-hak pasien, hak-hak klien. Nah, jadi tadi saya katakan lobbying itu kemampuan melobi ke siapa? Ke pihak-pihak yang berwenang. Misalnya di situ ada akses jalan yang katakanlah misalnya sulit untuk dijangkau, maka kepada siapa ini? Berarti ke dinas PU, pekerjaan umum. Ya. Berarti kita mengunjungi atau memberikan surat secara tertulis kepada dinas PU untuk memperbaiki akses jalan ke wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, tidak hanya itu, nanti banyak pihak-pihak lain yang mungkin perlu kita hubungi. Ini kita harus punya wawasan luas. Makanya kerja di puskesmas itu sebetulnya lebih berat dibanding kerja di rumah sakit. Cuma memang waktunya itu lebih leluasa. Jadi istilahnya iklim kerjanya nyantai ya. Tapi kalau di rumah sakit kan dia tidak bisa nyantai, karena ketika kita salah melakukan prosedur pasiennya bisa berbahaya. Kalau di puskesmas kan tidak. Seperti itu. Terakhir ya gimana? Berarti kalau dari segi situ berarti memberikan pelayanan secara primer ya Pak terhadap individu ataupun komunitasnya. Betul. Ya, primer. Promotif. Kalau di ranah institusi kesehatan kayak rumah sakit kan terdapat peningkatan biaya dan penurunan kembalian biaya atau reimbursement, yaitu gimana cara manajemen sistem dari institusi rumah sakit itu untuk memberikan pelayanan kesehatan tanpa mengorbankan kualitas pelayanannya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya ini nanti udah ke ranah kebijakan ya, udah ke ranah kebijakan dalam hal ini kebijakan di level pimpinan. Nah, untuk mengatasi hal ini tentu ini kita harus bisa bijak, harus bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di instansi tersebut agar si perawat ini mendapatkan haknya. Nah, salah satu hak yang bisa diperoleh oleh perawat yang bekerja di tatanan puskesmas, di tatanan klinik ya,
itu adalah dia mendapatkan jasa pelayanan yang salah satu indikator penilaiannya adalah jam kerja. Kadang-kadang kalau di level level pimpinan itu di misalnya kita melakukan lobbying ke instansi lain ya. Kadang-kadang itu lobbying itu dilakukan tidak hanya di jam kerja, di luar jam kerja pun kita lakukan, sehingga kita pun harus memikirkan sebagai seorang pimpinan, memikirkan peran ini untuk mendapatkan tunjangan profesi yang selayaknya sesuai dengan tuntutan kerja yang dibebankan pada dirinya. Ya memang ini harus berbicara perlu banyak faktor ya, untuk menjawab ini. Jadi intinya nanti ini harus dikerjakan oleh level pimpinan baik di dinas kesehatan atau di seperti yang tadi saya sampaikan, atau kalau di rumah sakit itu di level manajerial rumah sakit gitu. Iya Pak, berarti intinya perawat itu harus benar-benar multi talent, berpikir kritis terhadap pelayanan kesehatan. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Ya baik. Terakhir ini Sekar ya yang bertanya, monggo Sekar. Ya, izin bertanya Pak. Kan dari salah satu buku yang saya baca, kebutuhan keselamatan dan keamanan ini ada selain dari ancaman fisik kan pasti ada dari ancaman psikologi atau psikososial ya Pak. Nah, di sini kan ada kebutuhan terbebas dari rasa stres ya Pak. Terus saya pernah baca kan salah satu pakar psikiatri Robert J. Van Amberg ini nih pernah membagi tingkat stres menjadi 6 tahapan kan. Nah, stres tingkat pertama ini justru cirinya ditandakan dengan semangat yang luar biasa gitu Pak. Kenapa di sini semangat yang luar biasa justru menjadi tanda atau ciri dari stres tingkat pertama? Ya baik. Ini sebetulnya melebar ya dari bahasan kita, tapi nggak apa-apa saya jawab. Ya, jadi kadang begini, kenapa itu menjadi masuk di level stres tingkat pertama. Kadang begini, ya, di dalam prakteknya, di dalam kondisi real di lapangan itu, ketika orang yang punya semangat, punya harapan tinggi, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka disitulah stres itu mulai muncul. Ya enggak? Jadi kita berharap banget nih kuliah di keperawatan itu nanti kita lulus akan menjadi perawat yang entah itu dosen atau perawat yang bekerja di rumah sakit yang sukses. Gajinya besar, tapi ketika sudah lulus ternyata kita tidak langsung mendapatkan pekerjaan, meskipun bekerja ternyata gajinya kecil. Nah, ini kan mulai timbul stres di situ. Yang tadinya menjadi mahasiswa semangat banget, lulus pun masih semangat, begitu mau bekerja, gajinya kok ternyata seperti ini ya. Ya, kita manusiawi juga ya, kalau sudah sekolah tinggi-tinggi kemudian gajinya sedikit kan otomatis ya secara langsung pasti kita akan muncul kok begini, kok segini ya, pasti manusiawi juga sih. Nah, disitulah terkadang muncul stres, muncul pikiran yang membuat tidak nyaman karena antara harapan dengan kenyataan itu imbalan atau tidak sesuai. Itu. Gimana sekarang? Iya Pak. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Kan dari materi PDF yang Bapak kasih, yang unsur pertama dalam paradigma keperawatan kan keperawatan itu sendiri. Nah, di situ kan keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai.
pertanyaan saya yang pertama, bagaimana dalam praktiknya Pak membantu pasien mendapatkan kematian yang damai itu? Dan yang kedua, mengapa itu masih bagian dari tugas perawat Pak? Ya, betul. Saya juga, ya, terima kasih, cukup ya pertanyaannya. Ya, saya juga pernah bertanya pada saat saya dulu jadi mahasiswa. Ternyata kaget juga ya, loh, sebagai perawat kok kita sampai ke jenazah. Ternyata ada namanya perawatan postmortem. Perawatan postmortem itu adalah perawatan jenazah. Jadi ternyata siapa yang memberikan perawatan ini adalah perawat. Jadi memang rentangnya kerja perawat itu panjang, berat, ya, jalannya berliku ya, itu memang awal saya jujur tadinya kaget sebagai seorang perawat, tapi ternyata sekarang ya menikmati dan merasa nyaman. Nah, kalau di rumah sakit itu ya yang bertanggung jawab ketika ada pasien yang kondisinya parah, ya, karena yang 24 jam di rumah sakit kan perawat. Dokter kan hanya biasanya atau satu bangsal satu orang yang dokter jaganya di situ. Itu pun kadang-kadang terbagi untuk menangani bangsal-bangsal yang lain. Sehingga yang tahu persis adalah kita sebagai seorang perawat. Sehingga kita pun juga yang bertanggung jawab ketika ada pasien yang gawat, pasien-pasien yang istilahnya pasien terminal ya. Bukan pasien yang berada di terminal bis, bukan ya. Pasien terminal itu pasien yang untuk sembuh itu sangat sulit. Secara teori ini dia tidak bisa disembuhkan. Maka besar kemungkinan secara teori pula pasien yang terminal ini dia akan mengalami kematian. Kita sudah memprediksi itu. Sehingga kita pun harus memberitahu kepada keluarga penunggu pasien di rumah sakit agar siap-siap menyiapkan diri agar si keluarga tidak sampai stres yang berlebihan dan mendampingi pasien ketika siapa tahu terjadi akhir hayat di situ. Tugasnya siapa? Tugasnya perawat. Ya. Nah, bahkan kalau nanti dia sudah meninggal di rumah sakit, kita pula lah yang nanti akan memberikan perawatan jenazah. Nah, hanya sekarang ini kan tidak seperti dulu. Sekarang si rumah sakit itu ada ada pemuka agama, ya. Karena nanti kalau misalnya kita Muslim yang meninggal non Muslim kan, tentu ini cara perawatan jenazahnya berbeda. Ya, nah, nanti di rumah sakit itu sudah siap menyediakan kok. Kalau yang Muslim berarti dia di perawatan jenazahnya oleh kiai, kemudian Kristen berarti nanti sama pendeta dan yang lain-lain itu menyesuaikan agamanya. Jadi bukan lagi kita semua yang melakukan. Baik, kita nanti menghubungi kalau Muslim berarti menghubungi ke kiai yang sudah disiapkan oleh rumah sakit. Seperti itu jawabannya. Ya, makasih ya. Ini waktu sudah menunjukkan 14:17. Kita cukupkan untuk live-nya. Sisa waktu ini silakan digunakan untuk membuat mind mapping dari bahan bacaan yang sudah saya siapkan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat topik kita yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa ya, apa yang kita pelajari tentu sangat sedikit dibandingkan dengan sumber referensi utamanya. Oleh karena itu, mohon teman-teman bisa membaca di referensi aslinya atau referensi primernya, sehingga ilmu yang didapatkan lebih. Karena kalau hanya mengandalkan dari dosen tentu akan sangat terbatas. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.